Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala muallif rahimahullah an Abi Murrah, dari Abi Murrah maula Ummi Hani, maula Ummi Hani. Maulanya, maula yang dimaksud yaitu mantan hamba sahayanya Ummu Hani, ibnati Abi Thalib, putrinya Abu Thalib. Ummu Hani ini saudaranya Ali bin Abi Thalib, namanya Ummu Hani. Berarti termasuk sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Murrah, mantan hamba sahayanya Ummu Hani, putri Abu Thalib, akhbarahu, dia mengabarkan, annahu raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil aqiq, bahwasanya dia berkendaraan bersama Abu Hurairah ke kampungnya, ke asal usulnya kampungnya, bil aqiq, yaitu daerah Aqiq. Maksudnya Aqiq di sini Khafiddin Wadil Aqiq. Fa idza dakhala ardahu, ketika dia masuk ke tanahnya ataupun ke kampungnya, soha bi a'la sautihi, beliau berteriak dengan sangat kuat dan mengatakan, assalamu alayka, assalamu alayki rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Fataqul, taqulu, lantas ibunya mengatakan, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Lantas yaqul, Abu Hurairah kembali berkata, rahimakillah kama rabbaitini saghira. Semoga Allah menyayangimu wahai ibuku, karena engkau telah memeliharaku sejak kecil. Fataqul, lantas si ibu mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, wa anta, engkau juga. Fajazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wa radiya anka, dan semoga Allah ridha kepadamu. Kama barartani kabiran, karena engkau telah berbakti kepadaku setelah engkau dewasa. Karena engkau telah berbakti kepadaku sejak engkau dewasa.
Qala Musa, berkata Musa, kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amrin. Namanya Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Ini merupakan ikhwafiddin hadis yang mirip isinya dengan dua hadis sebelumnya. Dengan dua hadis sebelumnya. Hanya saja hadis sebelumnya itu sanadnya dhaif, adapun hadis yang ini sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun kisahnya mirip dan persis, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang ke rumah ibunya dan mengucapkan ucapan yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam dua hadis sebelumnya. Baik. Berkata Abu Murrah, berkata Abu Murrah, otomatis nih Zik. Berkata Abu Murrah, bahwasanya aku berkendaraan bersama Abu Hurairah ke kampungnya, yaitu ke rumah ibunya di Bil Aqiq, di Wadil Aqiq. Ikhwafiddin, Wadil Aqiq ini yang disebut ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atanil lailah atin min rabbi. Suatu malam aku kedatangan utusan Tuhanku. Faqal, dia berkata, salli fi hadal wadil mubarak. Salatlah kamu di lembah yang penuh berkah ini. Salatlah kamu di lembah yang penuh berkah ini. Jadi Wadil Aqiq, wadi artinya lembah, ya. Lembah yaitu dataran rendah di bumi, di mana ini biasanya kalau pas musim hujan, ya, itu akan menjadi sungai. Dan ini dalam bahasa Arab dikatakan wadi. Kalau musim panas, dia ya dataran rendah gitu saja, tidak ada airnya. Beda dengan kita, kalau sudah sungai ya sungai. Mau panas, mau dingin, mau hujan, tetap sungai dia. Hanya bedanya kalau hujan banjir, itulah bedanya. Itulah wadi ikhwafiddin. Mbak susah. Itulah dia. Tes. Itulah Wadil Aqiq, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh, di mana Allah menyuruh Rasulullah untuk sholat di lembah tersebut. Wadil Aqiq itu panjang, ya. Dan Masjid Dzul Hulaifah, ingat kajian lalu, Masjid Dzul Hulaifah itu berada di Wadil Aqiq, di lembah Aqiq ini. Masjid Dzul Hulaifah itu mikotnya penduduk Madinah, ya. Kenapa dikatakan Dzul Hulaifah? Kenapa? Ada bunga. Kok bunga? Mana ada di Arab sana bunga? Ya, lalang. Iyalah, lalang lah. Mirip lah. Semak-semak. Apa? Tumbuhan semak beluga. Tumbuhan semak yang banyak didapati di daerah Hulaifah. Dah, tukar lagi. Nih, pakai juga. Usah. Taib, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai miqat untuk haji atau umroh penduduk Madinah dan yang datang dari arah Madinah. Orang-orang menyebutkan Dzul Hulaifah ini apa? Bir Ali. Kenapa dikatakan Bir Ali? Apa kisahnya? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ada dua kisah. Tunjuk tangan satu. Tom.
memerangi jin-jin. Ya, terus satu lagi. Jatuhnya cincin Ali di sumur. Hah? Jatuh cincin Ali di sebuah sumur. Jatuh jin Ali di sebuah sumur. Cincin. Cincin. Terus satu lagi kisahnya? Nggak tahu. Belum lengkap. Kan ada 2 tuh kisahnya. Ini tangan, entum. Ya, terus satu lagi. Terus apa hubungan dengan sumur? Ali Nur, kan? Ali Nur kan ada di situ. Yuk. Apa lagi? Ayo. Saya kira mau gini rupanya pada yuk. Atau lagi. Udah dari tadi perang-perang terus dengan jin udah tadi. Satu lagi. Ayo. Ada seorang pemimpin dari Afrika. Siapa namanya? Ada yang mencatat? Ali bin Dinar. Ali bin Dinar. Dia melihat ketidakteraturan di daerah Mikot tersebut. Lantas dia buat sumur, kemudian dia renovasi masjidnya. Jadilah nama di situ dikatakan Bir Ali bin Dinar. Ya, Ali bin Dinar. Tapi kedua kisah ini kisah yang tidak benar. Ya, tidak benar karena tidak ada sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Bir Ali itu sudah ada sejak sebelum datangnya Ali bin Dinar ke tempat tersebut. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang ke Miqat Dzulhulaifah, beliau salat 2 rakaat. Beliau salat 2 rakaat. Ingat, itu bukan salat 2 rakaat ihram. Tapi beliau salat karena beliau pernah diperintahkan oleh Allah untuk salat di lembah tersebut. Dan Dzulhulaifah itu berada di lembah Akik. Itu dia. Lembah Akik itu panjang. Di antaranya di Dzulhulaifah itulah Masjid Dzulhulaifah berada di situ. Dan Rasulullah salat di situ, ingat, bukan dikarenakan akan berihram sebagaimana yang banyak difahami oleh kaum muslimin. Kalau dia mau umroh ada salat sunnah ihram katanya. Itu keliru. Salat 2 rakaat itu bukan dikarenakan ihram, tapi dikarenakan apa? Dikarenakan tempatnya. Tempatnya itu ada Wadil Aqiq, di mana tadi kita sebutkan atanil lailah atim min rabbih, bahwasanya satu malam aku kedatangan utusan Tuhanku. Kemudian dia berkata, "Shalli fi wadin. Shalli fi wadin. Shalli fi hadzal wadil mubarak." Salatlah kamu di lembah yang penuh berkah ini. Jadi dikarenakan wadil akiknya, bukan dikarenakan ihramnya. Itu dia. Jadi Khafiddin, kalaupun kita tidak berihram, tidak melaksanakan umroh, kita pergi ke sana, tetap disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat itu tidak terkait dengan ihram. Itulah Wadil Aqiq. Makanya Ikhwafiddin, pada zaman Umar bin Khattab, ya, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Masjid Nabawi itu atasnya itu dilapisi dengan kerikil-kerikil kecil dari Wadil Aqiq. Kerikil-kerikil kecil yang diambil dari Wadil Aqiq. Supaya apa? Karena ini kan lembahnya lembah penuh berkah. Diambillah kerikil-kerikilnya itu kecil-kecil, dan itu jadikan pelapis bagian atas Masjid Nabawi. Itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Murrah raqiba ma'a Abu Hurairah, bahwasanya aku berkendaraan bersama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Khafiddin, sahabat yang sangat terkenal, ya, sahabat yang sangat terkenal. Beliau meriwayatkan lebih daripada sekitar 6.000 hadis. Kalau berkata
Baqi bin Makhlad katanya 5374 hadis. Perlu antum ketahui ikhwatiddin bahwasanya Abu Hurairah ini masuk Islam 3 tahun sebelum wafat Rasulullah. 3 tahun aja. Jadi termasuk sigharut tabi'in, juniornya sigharus sahabah, juniornya sahabat. Kalau kita lihat sisi periwayatan hadis, dia pula yang paling banyak. Makanya orang Syiah mengatakan si Abu Hurairah ini penipu katanya. Dia masuk Islamnya saja 3 tahun sebelum wafat Rasulullah. Kenapa pula hadisnya lebih banyak dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu an? Padahal mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Dari mana dia dapat hadis gitu banyak? Itulah pernyataan orang Syiah. Makanya orang Syiah tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, cukup masuk akal sih, ya. Seharusnya kan memang hadisnya Abu Bakar lebih banyak. Abu Bakar dan Umar, berapa kali Rasul mengatakan kharajtu ana wa Abu Bakar, safartu ana wa Abu Bakar, dakhaltu ana wa Abu Bakar. Sering begitu Rasulullah. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Dakhaltu, safartu, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar safar bersama Abu Bakar dan Umar. Dakhaltu Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Sering sekali mereka bertiga ini. Ya, sering sekali mereka bertiga. Terkadang berempat. Satu lagi Utsman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung Uhud. Gunung Uhud bergetar. Rasulullah menghentakkan kakinya. Usbut ya Uhud. Tenanglah oh Uhud. Fa inna 'alaikan nabi was-siddiq wasyahidan. Tenanglah Uhud. Di atasmu sedang ada seorang nabi, satu orang siddiq dan 2 orang yang mati syahid. Padahal waktu itu di situ belum ada kejadian jauh. Terbunuhnya Umar dan terbunuhnya Utsman itu kan jauh setelah kejadian ini. Jadi waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Utsman berada di gunung Uhud. Rasulullah katakan begitu, tenanglah Uhud, bersama di atasmu ada seorang nabi, siddiq dan 2 orang mati syahid. Dan yang betul ikhwatiddin, ternyata memang Umar dan Utsman terbunuh mati syahid. Ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Setelah itu tenanglah gunung Uhud. Ya, Rasulullah juga pernah menyebutkan Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhum. Yuhibbuna wa yuhibbuhu wa nuhibbuhu. Uhud itu mencintai kita kaum muslimin dan kita juga mencintai Uhud. Itu ikhwatiddin. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih banyak dibandingkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali dan seterusnya. Kalau kita lihat dalam hadis, iya juga. Padahal Umar dan Abu Bakar selalu bersama. Utsman ada juga bersama Rasulullah SAW, orang menantu beliau. Tapi kenapa pula Abu Hurairah yang paling banyak hadisnya? Nah, disinilah orang Syiah mengatakan Abu Hurairah itu penipu katanya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Secara logika, kita pakai logika aja dulu. Bahwasanya siapa bilang nggak mungkin? Siapa bilang nggak mungkin? Ikhwatiddin, Rasulullah Abu Hurairah pernah mengatakan, aku selalu orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangannya. Sementara orang-orang Ansor sibuk dengan perkebunannya. Aku dengan kondisi lapar dan kenyang ngikutin terus Rasulullah SAW. Bayangkan ikhwatiddin, kalau seorang ngikuti Pak Ustadz, nulis namanya atau menghafal tindakannya, kan hadis Rasulullah itu bukan hanya omongan, perbuatannya juga.
Jangankan 3 tahun. Saya kira setahun saja bisa 6.000, 70.000 bisa 10.000. Orang semua yang diucapkan diingat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya para ulama kita mengatakan hadis tersebut sampai 6.000 ataupun 5.000 itu hadis yang berulang. Hadis dari Abu Hurairah kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh siapa lagi? Dia berulang dalam lafaz tersebut. Adapun yang enggak berulang itu hanya sekitar 1.500-an hadis yang enggak berulang. Misalnya lafaz ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Abu Daud dan seterusnya. 1.500. Baik, kalau 1.500 kita bagikan 3 tahun. 1 tahun 365 hari. Kalikan 3 berapa? 900. Kalau 3 900, 65 kali 3 berapa? Alah lama kali antum. Biasa pakai kalkulator. 1285. 3 tahun. Berarti kalau 1 hari ikhafiddin, 1 hari Abu Hurairah dapat 1 ucapan saja dari Rasulullah. Sudah segitu bilangannya. Apa Rasulullah 1 hari ngomongnya sekali? Dah selesai gitu. Kan tidak. Tentu Rasulullah memberikan pejangan, memberikan pengarahan para sahabat. Itu baru ucapan. Belum lagi perbuatan. Makanya nggak heran kalau 3 tahun mendapat 1.500-an. Nggak heran ikhwatiddin. Ya. Antum duduk dengan saya aja di sini berapa udah berapa kalimat antum dapat? Ya. Kalau dicatat itu 1. Yang kedua ikhwatiddin, tadi udah 2 ya. Pertama Rasulullah Abu Hurairah selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya ikhwatiddin. Aku selalu mengikuti Rasulullah baik ketika lapar maupun ketika kenyang. Jadi Abu Hurairah itu tidak bekerja. Makan Rasulullah, makanlah dia. Nggak ada makan, laparlah dia. Gitu dia ikhwatiddin. Itulah Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah termasuk ashabus sufah yang tinggalnya di masjid. Miskin. Itu ikhwatiddin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jumlah yang kita sebutkan tadi juga bukan jumlah yang signifikan. 3 tahun dia bersama Rasulullah terus. Kemana-mana Rasulullah diikutinnya. Kenapa? Dia tahu pastilah setiap ucapan beliau itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi dia sangat antusias memperhatikan. Itu ikhwatiddin. Yang ketiga, Abu Hurairah pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu sering mendengar ucapan Anda, tetapi saya sering lupa." Lantas Rasulullah mendoakannya. Kata Rasulullah, "Bentangkan selendangmu." Kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah, kemudian diletakkan di dadanya. Artinya apa ikhwatiddin? Sejak itu, kata Abu Hurairah, aku tak pernah lagi lupa 1 kata pun dari hadis Rasulullah. Coba bayangkan ikhwatiddin. Tak pernah lupa 1 kata pun. Setiap hari ketemu Rasulullah. Setiap hari dia mendengar Rasulullah berbicara dan tak lupa. Jadi seperti MP3 begitu. Ya, itu ikhwatiddin. Rahimanallahu wa iyyakum. Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya yang lebih banyak dariku adalah Abdullah bin Amr. Kenapa? Karena aku menghafal sementara dia mencatat. Makanya Abdullah bin Amr termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi tetap kalah ikhwatiddin. Berapa cepatlah orang mencatat dibandingkan dengan menghafal. Menghafal tuh coba antum picit MP3 dah semuanya tercantum di situ. Itulah Abu Hurairah. Sementara mencatat, berapa kalilah mencatat. Ya, belum lagi ketika ustadznya ngomong ngantuk-ngantuk, kan nggak tercatat juga. Itu ikhwatiddin. Jadi orang-orang Syiah yang mengatakan ini
Itu dusta belaka. Siapa bilang nggak masuk akal? Ya kan seharusnya Abu Bakar dan Umar itu lebih banyak. Masalahnya kita yakin Abu Bakar, Umar dan Utsman, Ali bin Abi Thalib lebih banyak mendengar hadis dibandingkan Abu Hurairah. Ya betapa tidak. Di apa namanya? Di Mekah aja berapa tahun? Berapa tahun ya? 13. Di Madinah 10 tahun. Itu bersama Rasulullah semua. Jadi jelas Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali jelas lebih banyak hadis yang dia dengar. Tetapi meriwayatkannya ke sahabat lain. Itu yang mereka tak sempat. Abu Bakar meninggal Rasulullah. Abu Bakar menjadi khalifah. Dia sibuk ngurusin kaum muslimin. Meninggal Abu Bakar, diganti oleh Umar. Sibuk juga sampai dikuasai negara adidaya. Setelah itu Utsman sibuk juga dengan berbagai macam kudeta. Ali bin Abi Thalib, kapan mereka mengajarkan hadis? Abu Hurairah enggak. Begitu wafat Rasulullah, dia duduk di Madinah meriwayatkan hadis. Apa yang dia dapatkan, dia riwayatkan. Sampai apa katanya? Aku menghafal 2 karung hadis. Yang satu telah aku riwayatkan. Yang satu ini kalau aku riwayatkan dipenggal orang leherku. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Seperti itu Khofiddin. Dia nggak ada tugas lain. Duduk dia ngajar. Itu dia. Sahabat lain sibuk ya dengan urusan kaum muslimin. Makanya itu di antara faktor bahwasanya Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis, bukan lebih banyak mendengar hadis. Ingat, ya. Kalau lebih banyak mendengar hadis ya jelas Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mana mungkin yang lain, ya kan? Tapi mereka tak meriwayatkan banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ikhwatiddin. Makanya ya tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah. Ya, tidak benar apa yang dikatakan orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu penipu. Na'udzubillah. Tidak benar, ya. Taib ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Pak, sorong sini aja, depan ini aja, enggak apa-apa. Iya, depan itu aja. Nah. Ya, situ aja. Gak nampak ada tiang sini sedikit, biar ibu nampak. Ya. Taib ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia, itulah Abu Hurairah. Ya. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu an yang habis-habisan dicela oleh orang-orang Syiah. Dan dia ikhwatiddin datang ke kampung ibunya, ke rumah ibunya. Sangkin dia gak sabarnya bertemu dengan ibunya, gak sabarnya dia ingin membuat gembira ibunya. Dari jauh dia assalamualaikum, assalamualaikum, begitulah kalau bahasa kita. Wih, orang tua didatangi anak yang paling dia cintai, gimana gak seneng? Sebab kalau dia datang dulu sampai pintu assalamualaikum, kan lama, ya. Begitu masuk langsung assalamualaikum ya warahmatullah wabarakatuh ya ummatah. Supaya apa? Supaya rasa gembiranya itu lebih cepat. Makanya kita sebagai anak juga harus seperti itu. Yang kita pikirkan bagaimana agar orang tua kita itu senang. Selama perkara tersebut tidak menyalahi syariat, silahkan lakukanlah apa yang mereka inginkan. Tapi kalau masalah menyalahi syariat enggak, jangan sama sekali. Itu ikhwatiddin. Ya, kalau misalnya orang tua antum senang kalau antum datang bawa anak-anak, sering-seringlah datang. Ya, sering-seringlah datang. Jangan sampai karena kesibukan, jangankan seminggu sekali, sebulan sekali pun tidak, sampai orang tua menelpon, kapan kau lagi datang nak, bawa ya anak-anak. Jangan sampai seperti itu. Sampai orang tua mengungkapkan kerinduannya, jangan. Kita sering-sering, ada kesempatan sering, datang. Gitu ikhwatiddin. Ya. Walaupun sering juga si anak-anak kita itu kalau datang ke rumah orang tua ngabisin kan. Apalagi kalau orang tuanya jualan jajan-jajan anak-anak itu. Masya Allah, senang sekali. Set. Apakah marah-marah orang tua kita? Enggak. Senang dia dengan anak. Nakal kali. Gitu. Nah gitu aja itu. Tapi senang mereka ikhwatiddin. Ya. Itulah dia.
Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kadang-kadang kita nggak ngasih, orang tua kita ngasih. Pak, minta duit. Nampak orang tua kita nggak dikasih, nanti nggak usah. Nih. Orang tua kita yang ngasih. Begitulah ikhwatiddin. Jadi Abu Hurairah ini ya ingin agar orang tuanya cepat merasakan kegembiraan dengan kehadiran dirinya. Jadi dari jauh sudah begitu masuk, assalamualaikum, begitu. Kuat-kuat. Kan di sini sebutkan wasaha, soha itu berteriak artinya. Berteriak. Wasaha bi'a'la sautihi. Dia pun berteriak dengan suara yang paling kuat. Assalamu begitu. Ya, pas lagi serak, saya praktekkan itu. Demikian ikhwatiddin. Jadi assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh ya ummatah, wahai ibuku. Wataqulu, kata ibunya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata ibunya. Ya, ibunya ini bukan orang-orang yang nggak ngerti agama, jawab sempurna. Ya, jawab sempurna. Namanya ibu dengan anak, kalau ibunya bagus, umumnya anaknya bagus juga. Karena ibu itulah yang mengajarkan si anak. Jadi kalau dari mana seorang anak tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibunya juga menjawab dengan jawaban yang sama. Itu ajaran ibunya. Makanya kalau orang tua ngajarkan anaknya assalamualaikum cuman assalamualaikum, leikum, begitu saja, anak juga begitu. Leikum, kan begitu. Kadang-kadang memang kita ngajarkan assalamualaikum kepada anak-anak, tapi kan mereka mau cepat. Waalaikum, begitu. Kita sebagai orang tua beritahu, nah itu doa, bukan leikum. Leikum nggak ada doa. Assalamualaikum lagi. Sam itu artinya celaka. Ajarkan, ucapkan assalamualaikum. Jadi anak-anak itu terbiasa. Ya, kita juga terbiasa assalamualaikum. Ucapkan dengan ucapan yang benar, itu doa. Jangan assalamualaikum atau leikum, apalagi leikum RWB. Nanti emak juga waalaikum WRWB. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ternyata tidak hanya cukup dengan salam, tambah doa. Insyaallah ya. Jadi kalau kita ketemu orang tua, assalamualaikum ibu, semoga ibu sehat-sehat selalu, dirahmati oleh Allah, masyaallah. Ya, itulah apa namanya doa. Jadi nggak cukup hanya dengan salam, diikuti dengan doa seorang anak kepada ibunya. Apa katanya? Wa yaqul rahimakallah kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau telah menyayangiku sejak kecil. Itu dia. Jadi mendoakan ibunya. Ya. Ibunya juga nggak mau kalah, ikhwatiddin. Ya. Abu Hurairah mendoakan ibunya, ibunya juga balik mendoakan. Itulah dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, yaitu tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika mereka mendirikan mendirikan bangunan yang akan runtuh. Kan Nabi Musa bertanya, ya, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kalau engkau mau, kita minta saja upahnya. Kan kita sudah menegakkan dinding ini yang hampir roboh. Kemudian kata Nabi Khidir, qala hadza firaqu baini wa bainak, saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Ya sudah, sekarang ini itulah terpisah antara aku dan engkau. Aku akan ceritakan kepadamu suatu berita yang sebenarnya kamu nggak sanggup, makanya aku kasih tahu. Kemudian kan pertama masalah sampan kapal yang dirusak oleh Nabi Musa. Yang kedua Nabi Khidir. Yang kedua membunuh anak kecil. Yang ketiga kan bangun ini. Kemudian ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah
Adapun di dinding yang kita bangun itu, di bawahnya itu ada harta karun milik 2 orang anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha, orang tua mereka itu orang soleh. Fa arada rabbuka ayyabulugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dan Tuhanmu ingin agar anak yatim ini dibiarkan sampai dewasa. Dibiarkan sampai dewasa. Setelah dewasa baru harta karun milik orang tuanya yang soleh tersebut dikeluarkan untuk si anak. Itu dia. Berarti yatim itu memang anak yang belum baligh. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Milik 2 anak yatim yang ada di Madinah. Waktu kecil, masih kecil. Fa'ara rabbuka ayyabulugha ashuddahuma. Allah ingin agar membiarkan mereka sampai dewasa, ashuddahuma baligh, wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dan mengeluarkan harta karun yang di bawah dinding tersebut sebagai kasih sayang terhadap anak yatim. Jadi kalau dinding ini dibiarkan rubuh, nanti diambil orang tanahnya, tentu otomatis yang ada di bawah tanah itu punya yang si punya tanah. Ini menunjukkan ikhwatiddin, kalau antum punya tanah, ternyata di dalam tanah antum ada hartanya Pak Karun di situ, ya, berarti itu punya antum dalam Islam. Ada minyaknya, berarti minyaknya punya antum. Itu dalam Islam, dan keluarkan zakatnya. Karena macam dinding tadi itu ikhwatiddin. Kalau seandainya runtuh, akhirnya diambil orang lain, berarti harta karun yang ada di dalam itu menjadi milik yang pemilik tanah. Ini kan enggak. Dan yang menjadi pokok di sini, wa kana abuhuma sholiha. Ayah kedua anak solehah, menunjukkan bahwasanya orang tua yang solehah, ikhwatiddin, kedua orang soleh yang solehah itu akan bermanfaat untuk anaknya dunia dan akhirat. Siapa seperti Abu Hurairah dengan ibunya. Abu Hurairah berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi ya ummata." Dijawab oleh ibunya nggak mau kalah. Tandanya kan ibunya juga seorang yang alim, ya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah oleh Abu Hurairah dengan doa, ya. Doanya sebagaimana kita katakan tadi, fajazakillah khairan, rahimakallah rahimakillah kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah, wahai ibundaku, merahmati engkau, menyayangi engkau sebagaimana engkau telah memelihara aku sejak kecil. Ibunya juga nggak mau kalah. Bayangkan ikhwatiddin, ibu dan anak saling mendoakan. Kata ibunya, fajazakallah khairan. Semoga Allah memberimu kebaikan. Apa itu? Waradiya anka, dan ridho terhadapmu. Kama barartani kabira, karena engkau telah berbakti kepadaku. Itulah ikhwatiddin. Ya, bayangkan kalau kita dengan orang tua kita begitu, ya. Assalamualaikum ibu, waalaikumsalam. Semoga ibu senantiasa sehat walafiat, dijaga oleh Allah. Engkau juga anakku, semoga sehat, sukses, ya, cepat-cepat jodoh, gitu. Ya, jangan menjadi pemuda yang lapo, kira-kira. Itu orang tua. Makanya antum yang belum dapat jodoh, minta doa orang tua lah. Ya, doa orang tua. Semoga, ya, doa orang tua itu bisa terkabul. Minta orang tua. Datang antum kan peluk, ya Allah, Mama alhamdulillah masih sehat. Doakan saya, Mak, ya. Saya sudah sekian umurnya belum dapat jodoh juga, Mak. Doakan. Orang tua digitukan, ikhwatiddin, bisa menetes air matanya. Kenapa? Itu tandanya dia mengetahui anaknya ini sangat berbakti kepada anaknya, sangat perhatian dengan orang tuanya. Antum minta doa orang tua saja itu sudah membuat orang tua itu senangnya luar biasa. Minta doa, ya, minta doa. Makanya apapun pekerjaan antum, mau kerjaan apapun, bilang, Mak, doa Mak, semoga sukses, semoga berhasil, semoga selamat kembali pulang. Itu kan mumpung orang tua antum masih ada. Ya, mumpung orang tua itu memiliki doa yang mustajab. Itu dia ikhwatiddin. Coba kalau seperti ini kan luar biasa. Kalau kita lihat ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum,
kisah-kisah para salafus saleh terdahulu dengan orang tuanya, seperti kalau kita lihat ini mimpi, cerita betulan apa tidak. Sampai kita tuh seperti itu. Betulan apa enggak ini? Ya seperti yang kita bahas di kajian lalu, dia gendong ibunya, ya, gendong ibunya haji, keliling tawaf, sa'i dan seterusnya, pergi ke Mina, pergi ke Arafah, kemudian balik melontar jumroh. Digendong ibunya, ikhwatiddin, digendong. Kalau gendong anak udah biasa. Anak digendong biasa, gendong ibu yang nggak biasa. Syukur kalau ibunya kecil, kurus. Kalau ibunya gemuk, gimana? Kan ada ibu itu semakin tua dia semakin gemuk. Angkatlah itu ikhwatiddin. Itu nggak tahu gendong punggung atau gendong apa. Demikian. Jadi menggendong ibu itu suatu hal yang langka sekarang ini ikhwatiddin. Ya. Suatu hal yang sangat langka. Makanya sahabat yang menggendong ibunya, kita tanya, seorang yang menggendong ibunya ketika melaksanakan ibadah haji, dia tanya kepada Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar, apakah aku kira-kira sudah membalas budi jasa ibuku? Kata Abdullah bin Umar, enggak, siapa bilang? Walau bitalqatin wahidah, walaupun satu sakit yang dia rasakan di saat dia melahirkanmu. Itulah ikhwatiddin. Nggak bisa. Apalagi yang itu begitu, siapa coba yang pernah gendong ibunya? Kalau saya alhamdulillah sering digendong ibu saya. Dulu. Ya. Kalau gendong ibu seperti belum pernah lah saya. Ibu saya tinggi besar. Mungkin nggak sanggup saya. Itu ikhwatiddin. Jadi begitulah, ya. Makanya para salafus saleh seperti itu dengan ibunya. Atau ingat kisah Uwais Al-Qarni? Ah, itu dia. Uwais Al-Qarni ikhwatiddin, dia tuh orang Yaman. Orang Yaman yang menggendong ibunya pergi haji dari Yaman. Yaman itu bukan seperti tebing Siantar atau padang bola ke Sidimpuan. Bukan Jamin Ginting Usu. Itu jauh sekali Khofiddin, jauh sekali menggendong ibunya, saking baktinya kepada ibunya. Ada satu kisah Allahu alam, ya, saya juga belum tahu riwayatnya tentang Uwais Al-Qarni. Satu ketika ibunya kepingin sekali haji, ya. Uwais Al-Qarni ini kan seorang yang miskin. Akhirnya apa? Udah, dia bercita-cita mau bawa ibunya. Dia belilah sapi dari kecil. Sapinya ini tiap hari dia gendong ke gunung, balik. Terus begitu setiap tahun. Semakin lama kan semakin besar tuh sapi, ya kan? Semakin besar tuh sapi. Tentu semakin lama semakin kuat. Kalau dia langsung gendong sapi gede nggak sanggup dia. Makanya latihan dari kecil. Kan sapi itu kan kalau makan beratnya kan tahap demi tahap bertambah beratnya. Begitulah dia gendong, sampai besar tuh sapi. Orang mikir, ini orang ngapain gendongi sapi turun naik gunung? Ya, dia nggak tahu tujuan Uwais Al-Qarni. Maksudnya mau menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah sana untuk haji. Itu Khofiddin. Makanya kata Rasulullah kepada Umar dan Ali, kalian nanti kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, Uwais dari daerah Qarni, kemudian dia ada tanda satu, dia dulu pernah terkena sakit supa, sudah sembuh kecuali satu sebesar dirham. Nah, minta doa ke dia. Luar biasa ikhwatiddin. Khalifah Umar bin Khattab, orang ketiga, orang kedua setelah Abu Bakar, yang terbaik, Ali bin Abi Thalib. Kalian minta doa dia supaya diampuni. Minta Allah, dia doakan kalian agar Allah mengampuni dosa kalian. Padahal Uwais Al-Qarni bukan sahabat, tapi dia seorang tabi'in. Karena apa dia sampai seperti itu? Allah angkat derajatnya karena baktinya kepada ibunya. Makanya Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan orang tua kita karena itu merupakan pintu tengahnya surga. Yang punya satu tinggal satu. Yang nggak punya berarti tertutuplah pintu surganya. Apalagi orang tua yang sudah tua. Itu pintu yang paling mudah memasukkan kita ke dalam
surga. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyakum. Mungkin saya pernah cerita ke antum, ada satu riwayat seperti Hasan Al-Basri, dia nggak mau makan dengan ibunya. Karena apa? Takut nanti ibunya kalah cepat dengan dia. Kalau kita kan memang selalu kalah lah ibu kita. Iya, ibu kita kita sudah 2. Gitu. Iya kan? Tapi ternyata Hasan Al-Basri tidak seperti itu. Takut apa yang diinginkan ibunya itu yang dia makan. Sampai seperti begitu, seperti itu. Dahulu para salafus saleh. Makanya kasih sayang mereka terhadap orang tua kepada mereka, doa orang tua kepada mereka membuat hidup mereka itu berkah, ya. Berkah yang luar biasa. Itu tentunya tidak lepas dari doa kedua orang tua. Itulah ikhwatiddin kisah antara Abu Hurairah dan ibunya, ya, dan ibunya. Dan ini sebenarnya sudah panjang lebar kita bahas di kajian yang lalu. Tapi yang lalu itu riwayatnya dhaif dan ini riwayatnya yang hasan. Ikhwatiddin. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur. Afan kita ngaji enggak sampai banyak ya. Serak suara saya. Ya, ada pertanyaan silakan. Saya pernah membaca hadis, tidak ada taruhan dalam lomba kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan kuda dan unta. Namun saya tidak memahami taruhan yang dimaksud dalam hadis. Allahu a'lam. Ustadz, bolehkah bekerja sebagai pegawai negeri sipil? Boleh, ikhwatiddin. Ya, menjadi PNS boleh sekalipun. Ya, tapi PNS-nya yang benar. Itu dia. Ya, PNS yang benar. Jadi ikhwatiddin, yang nggak membolehkan jadi PNS itu hanya orang-orang khawarij. Alasan mereka apa? Karena menjadi pegawai negeri sipil itu kan berarti menjadi pegawai negara. Berarti membantu seorang pemimpin. Sementara pemimpin tidak berhukum dengan hukum Islam. Kemudian mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Barang siapa yang enggak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang kafir. Oleh karena itu pemimpinnya kafir kata mereka. Menteri-menterinya kafir. Gubernurnya kafir sampai aparatur negara semua kafir sampai ke camat-camatnya, lurah-lurahnya kafir bagi mereka. Sampai polisinya pun kafir. Makanya terakhir kemarin kan polisi di masjid, nggak ada hujan, nggak ada panas, ditikam. Kan aneh. Apa salahnya begitu? Apa dosanya ditikam? Sebenarnya masalahnya cuma satu, mereka meyakini polisi itu taghut. Jadi perlu ditikam, halal darahnya. Berarti semua pegawai sipil itu nggak boleh. Makanya kan dulu Amroji sebelum dieksekusi mati kan wasiat, haram hukumnya anak cucu Amroji menjadi pegawai negeri sipil. Ini dia ikhwatiddin. Ini alasannya. Jadi sebenarnya bagaimana? Boleh jadi pegawai negeri sipil, nggak masalah. Ya. Adapun pendalilan yang mereka buat itu tidak benar seperti itu. Antum pegawai negeri sipil mengajar anak SD, tuh coba di mana kafirnya? Coba saya pun heran, di mana kafirnya? Jadi pegawai negeri sipil, bagian apa misalnya? Ya bagian apalah misalnya, bagian kependidikan. Terus kafir, nggak masuk akal. Kecuali jadi pegawai negeri sipil tetapi bagian pengelolaan riba, barulah. Bukan pegawainya yang salah tapi ribanya itu. Ya. Dia bekerja di bagian ribawi itu, ikhwatiddin. Jadi boleh menjadi pegawai negeri sipil. Hanya saja jika ada peraturan-peraturan yang tidak dibolehkan oleh syariat, jangan
diikuti. Misalnya kalau ada misalnya namanya juga otonomi daerah, ya otonomi daerah. Misalnya pegawai negeri sipil nggak boleh pakai jilbab, maka nggak boleh diikutin. Kenapa? Islam menyuruh kita pakai jilbab, itulah kira-kira. Pegawai negeri sipil nggak ada waktu istirahat untuk sholat zuhur, jangan, langgar aja, ya langgar aja. Kita mayoritas kok, ya kita mayoritas. Masa kita sholat nggak bisa? Kita kumpul-kumpulkan ludah kita tenggelam mereka itu semua. Lu iya. Karena masalahnya Khofiddin, kita mayoritas, masa kita nggak boleh sholat? Ya, masa kita nggak boleh sholat? Dan alhamdulillah negara kita nggak melarang kita untuk sholat. Tapi begitulah, sebagian kaum muslimin sudah dibolehkan sholat, nggak sholat itu, nggak sholat. Itu masalahnya begitu. Nggak apa-apa, nggak sholat dia. Nggak apa-apa pakai jilbab, nggak apa-apa pakai jilbab. Itu dia. Jadi ulahnya ulah kaum muslimin sendiri. Apabila dalam rumah tangga telah dikaruniai anak, apakah kewajiban istri terhadap suami tetap besar? Dalam rumah tangga telah dikaruniai anak, apakah kewajiban istri terhadap suami tetap besar? Di mana istri sudah letih untuk ngurusin anak. Khofiddin, yang namanya tanggung jawab orang tua itu tidak ada habisnya, ya, tidak ada habisnya. Dan alhamdulillah umumnya orang tua, ibu misalnya, ya, dia punya anak 1, 2, sebagaimana yang kita katakan kemarin, mungkin ketika dia melahirkan dengan berbagai macam rasa sakit yang dia rasakan, alah nggak mau lagi lah melahirkan, sakit kali rasanya, itu dia. Tapi nanti setelah dia melahirkan, anaknya sudah mulai besar, dilihatnya anak-anak kecil, sudah kepingin lagi dia punya anak, itu dia. Kecuali kalau anaknya sudah banyak, bang, udahlah bang ya, capek aku bang, begitu. Ya sudah dek, abang cari yang lain lah ya. Tuh kalau gitu ketawa. Misalnya begitu Khofiddin. Jadi itulah alasan, ya alasan. Tapi umumnya yang namanya ibu itu nggak pernah letih sebenarnya dengan mengurus anak. Kenapa? Ngurus anak itu asyik gitu loh, asyik sebenarnya. Bukan suatu beban. Kalau orang menjadikan ngurus anak itu beban, itu 1 cukup bagi mereka. 1 aja susah bagi dia. Netein, apalagi ceboin, apalagi kalau mereka tidak takut kalau nanti semua kendur. Nanti kalau nyusuin nanti kendur. Makanya nggak usah nyusuin, disusuin aja anaknya dengan lembu. Iya kan? Yang sudah diolah jadi formula. Begitu Khofiddin. Ini sudah melampaui kodrat seorang ibu. Itu Khofiddin. Sekarang kalau kita lihat, dibandingkan nenek kita dulu dengan sekarang, kita sekarang coba nyuci pakai mesin cuci. Jarang sekarang rumah tak pakai mesin cuci, Khofiddin. Jarang. Jarang sekarang ada istri yang ngulek cabai masih pakai mesin giling, batu giling. Jarang udah. Sekarang udah begitu. Ya pakai mixer. Yang itu jarang sudah. Ada bukan nggak ada. Biasanya yang ada itu dia ingin mempertahankan kualitas masakan. Ya. Tapi kan istri sekarang ada yang memang dia karena sibuk, akhirnya kan dia punya touchscreen. Lele keluar lele. Tinggal datang ke rumah makan Minang Maimbau aja. Keluar, mau apa rendang. Keluar. Itu Khofiddin. Ya, padahal ketika dia masak itu sebenarnya sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain loh Khofiddin. Masakan istri dengan masakan kedai itu beda. Ya. Kenapa? Karena kalau istri masak itu dengan cinta dia masak. Jadi walaupun agak hambar, dicampur dicampur sedikit bumbu cinta, dia menjadi lezat. Itu dia. Gak percaya untuk menikahlah cepat. Itu Khofiddin. Jadi itu dia sebenarnya. Makanya kalau dia letih, okelah letih. Sebenarnya kalau dia letih, alasannya letih apa? Nanti sang suami juga letih. Saya juga letih lah. Capek asik
pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang. Di luar saya keluar itu juga lihat, pulang saya ke rumah kamu juga yang dilihat, nggak ada yang lain. Dipasang dua nggak boleh, supaya ada variasi, nggak bisa, ya kan? Jadi Khafiddin juga bagaimana? Akhirnya semua letih. Kalau semua letih bagaimana jadinya? Apa nggak rusak rumah tangga? Rusak rumah tangga jadinya. Kenapa? Semuanya mana letih. Datang istri, suami. Alah kalian ini ngabisin aja kerja kalian. Aku yang cari dari pagi sampai petang. Kusediakan. Kalian tinggal enak ngabisin. Kan yang begitu kan? Para suami itu kan menyediakan anak dan istri yang ngabisin. Udah. Nanti istri begitu juga. Capek bang. Kenapa? Setiap hari aku cuci piring. Ada aja yang kotor. Yang begitu namanya semakin pakai. Iya. Setiap hari nyapu rumah. Sekali-sekali nyapu mall lah gitu. Ya. Itu aja yang kotor. Jadi mau apa lagi yang kotor? Akhirnya kan sama-sama letih. Akhirnya udah mati aja kalian berdua dah. Kenapa? Letih semua. Manusia begitu coba. Coba. Kehidupan kita. Makan. Kenyang. Digiling jadi ampas. Lapar lagi, cari makan lagi. Coba ini itu aja kan? Coba, ada yang lain? Ada yang lain? Coba. Cari, ada yang lain? Lapar, cari makan. Masuk kenyang, digiling jadi ampas. Cari lagi, makan lagi jadi ampas. Kan gitu-gitu aja. Mana ada yang lain? Begitulah kehidupan kita. Apa nggak meletihkan dan membosankan? Makanya ikhwatiddin, Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ketahuilah para istri mengurus anak, mengurus rumah itu ibadah. Dan ganjarannya surga. Taat kepada suami itu ibadah. Ketahuilah wahai para suami, cari nafkah untuk anak istri itu merupakan nafkah infak yang paling besar pahalanya. Bahkan lebih besar ketimbang jihad fisabilillah. Sampai makan yang kamu sulang ke mulut istrimu. Ketahuilah itu ganjarannya surga. Jadi ketika seorang suami pergi keluar mencari nafkah dan dia yakin itu sebuah ibadah pada Allah, istri juga begitu. Tidak ada yang namanya letih. Itu Khafiddin. Tidak ada yang namanya letih. Ustadz datang ke masjid ngasih tahu gigi, kemudian ada juga yang melanggar. Udah capek lah urusan diri sendiri aja lah udah. Tuh gimana? Antum datang belajar dengar lupa. Lalu udahlah nggak usah ngaji. Supaya nggak ada yang lupa. Iya kan? Orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang lupa. Akhirnya apa? Akhirnya kan nggak ngaji jadinya. Dunia tuh begitu. Meletihkan, membosankan. Kalau kita tidak nilai dia dari sisi ibadah. Makanya jadikan itu ibadah. Jadi para akhwat, ngurus rumah itu ibadah. Jangan stres dengan urusan rumah, asik itu saja. Makanya seorang akhwat, seorang ibu yang dia merasa bosan di rumah, ini bawaannya melala aja ini. Bawaannya mau pergi aja. Nah, kemudian alasannya taklim. Nah, itu dia. Hati-hati tuh akhwat. Hati akhwat ya. Taklim itu memang niatnya mencari ilmu atau karena bosan di rumah. Ingat itu. Dikejar kemana-mana ngajinya. Sebenarnya bukan mencari ilmu, tapi bosan aku di rumah Pak Ustadz. Asik itu aja suamiku kulihat. Nah, luruskan niatnya. Kalau karena bosan di rumah, udah nggak benar lagi. Perginya ke majelis taklim. Itu Khafiddin. Tapi kalau sekali-sekali, misalnya, kalau emang boleh silahkan. Tapi niatnya memang betul-betul mencari ilmu, bukan karena bosan di rumah. Itu Khafiddin. Tolong jelaskan syarat-syarat sholat jamak. Syarat-syarat sholat jamak. Syaratnya pertama, bisa dikarenakan kesibukan. Menjamak sholat itu tidak harus safar. Rasulullah pernah, beliau menjamak sholat bila matorin, wala khaufin, wala maradin. Beliau pernah menjamak sholat tidak dikarenakan hujan, tidak dikarenakan sakit, dan juga tidak dikarenakan takut. Jadi yang dikatakan kalau kita sholat menjamak, gak musafir juga boleh, tetapi 4-4 jadinya, ya, tidak dikosor. Di antara bagaimana Khafiddin? Hujan, boleh kita sholat. Misalnya nih,
kita sholat maghrib. Waktu sholat turun hujan sangat lebat. Maka boleh imam mengambil kesimpulan, ayo kita sholat jamak langsung isya. Qomat lagi dan sholat isya. Boleh. Tapi itu keputusan imam. Bukan kita jamak sendiri-sendiri. Yang di rumah nggak boleh jamak. Karena maksud jamak itu supaya orang tidak lagi bersusah datang lagi ke masjid. Ketika hujan. Ingat, kalau kita mau maghrib hujan, lebat sampai isya, nggak ada jamak. Kita tetap melaksanakan di waktunya. Kenapa? Kita di rumah. Di jamak tadi karena kita mau ke masjid supaya tidak usah lagi ke masjid. Itu ikhwatiddin. Atau dikarenakan sebuah kesibukan yang memang luar biasa. Ya, boleh juga menjamak ikhwatiddin. Yang memang tidak bisa kita hindari. Dan itu umumnya sekali-sekali terjadi. Itu ikhwatiddin. Itulah sholat jamak. Apakah seorang anak yang telah terpisah dari ayah yang non-muslim berkewajiban mencari ayahnya dan berbakti kepadanya? Anak tersebut belum pernah bertemu. Kalau bisa dia cari, silahkan dia cari. Kalau dapat, mana tahu Allah beri hidayah melalui dia. Ya kan? Seperti ibunya Abu Hurairah. Ibunya Abu Hurairah, udah saya ceritakan ya di kajian lalu. Ibu Abu Hurairah ini orang kafir tadinya. Berkali-kali Abu Hurairah mengajak dia masuk Islam, namun nggak masuk Islam. Terakhir Abu Hurairah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, udu'ullaha, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar ibuku dapat hidayah. Ayah dia ummi Abi Hurairah, ayah dia umma Abi Hurairah, supaya Allah memberi hidayah ibunya Abu Hurairah. Didoakan Rasulullah. Lantas Abu Hurairah pulang. Ketika Abu Hurairah pulang, ketuk pintu, nggak dikasih masuk. Rupanya ibunya Abu Hurairah sedang mandi. Begitu dibuka, kata ibunya Abu Hurairah, ya, aku tadi sedang mandi dan aku akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada perkara yang paling membuat Abu Hurairah senang melainkan melebihi berita masuk Islamnya ibunya. Dia lari balik ke Rasulullah, lari, ya, balik ke Rasulullah. Rasulullah, ibuku masuk Islam, begitu. Sangat senangnya dia ikhwatiddin. Itulah dia. Kemudian apa lagi? Ya Rasulullah, doakan ibuku semoga kaum muslimin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi itu doanya Abu Hurairah. Makanya kalau bisa dia mencari ada secercah harapan yang bisa dia jadikan dia usut untuk mendapatkan ayahnya, silakan. Silakan. Kalau nggak ada ya mau bagaimana lagi? Ya kan, bagaikan itu namanya kalau nggak ada berita sama sekali itu bagaikan mencari jarum di laut. Tapi kalau ada coba usut. Ya artinya semampunya. Itu ya ikhwatiddin. Silakan. Supaya apa? Supaya dia punya pintu surga. Itu dia. Oh tapi kan dia kafir. Iya, walaupun dia kafir, boleh kita wajib berbakti selama tidak menyalahi syariat. Itu ikhwatiddin. Ustadz, kapan Ustadz kenal manhaj salaf? Dulu Ustadz gimana sebelum jadi Ustadz? Aduh. Antum datang ke rumah aja lah kalau gitu ya. Jangan lupa bawa gula 2 kilo. Nanti biografi Ustadz, kapan lahir, kapan meninggal. Kan biasanya begitu. Dikosongkan dulu kapan meninggalnya. Sikap apa yang harus dilakukan seorang anak ketika azan telah berkumandang namun orang tua memberikan tugas minta tolong kepada anak, yang mana harus diutamakan? Ya, kalau antum berupa seorang ikhwan, antum beri pengertian ibu antum, ya, ya mak, insya Allah, tapi nanti setelah sholat, insya Allah sholat. Tapi kalau masih bisa lah, misalnya masih bisa antum bantu sebentar, bantulah sebentar ikhwatiddin, ya, bantulah sebentar. Tapi memang kalau nggak bisa juga, janjikan nanti habis itu akan dibantukan. Kecuali kalau memang darurat. Misalnya ibu antum minta dibawakan ke rumah sakit, nah ibu gimana ini, bawa ke rumah sakit, nah, itu kan nggak bisa lagi antum. Sebentar mak ya, sebentar. Awak sholat dulu mak ya. Antum pulang pakai tambah rawatib
Ba'diyah lagi pulang sudah terkapar tuh mamanya. Kalau seperti itu ya artinya ini jawaban, lihat sikonnya, situasinya, apa yang diperintahkan, bagaimana kondisinya, ya. Lihat, bukan satu jawaban ini. Ustadz, Ana memiliki keluarga Nasrani dan saat ini Ana masuk tergabung dalam grup WA keluarga, sedangkan dalam grup tersebut sering bahkan rutin di-share isi-isi dari Alkitab. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Antum gak masuk di situ. Atau kalaupun antum masuk, antum sharekan juga di situ tentang Al-Quran. Iya, antum share juga tentang kedustaan Injil, tentang salahnya mengangkat Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Sebutkan di situ. Apa namanya? Share di situ. Apa namanya? Ucapan-ucapan Zakir Naik. Iya kan, Ahmad Dedat, biar mantap itu. Iya, masa mau kalah tuh? Kita tuh mayoritas, masih belum jelas juga. Mohon tips agar istiqomah belajar bahasa Arab. Aduh, iya. Pertama, harus punya tujuan. Antum belajar bahasa Arab mau ngapain? Mau jadi TKI? Harus jelas dulu tujuannya apa. Kalau mau jadi TKI, ya cukuplah bahasa-bahasa sehari-hari aja, ya. Dan itu nggak lama, 3 bulan selesai, ya. Nggak penting bahasa-bahasa grammar, yang penting orang Arab paham, antum paham dah, itu dia. Tapi kalau antum tujuannya memang benar-benar ingin mengetahui isi Al-Quran dan Sunnah, memang harus pakai bahasa Arab, itu dia. Dan juga ikhwatiddin, antum juga harus ukur-ukur kemampuan antum dan waktu antum. Dan juga harus mengetahui fikih skala prioritas. Antum belum pernah belajar sholat, ada pengajian belajar sholat. Sementara pengajian di sini belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab seminggu 7 kali. Akhirnya nggak belajar sholat. Untuk apa belajar bahasa Arab kalau begitu? Belajar sholat dulu. Ya, belajar sholatnya Allahu Akbar. Bahasa Arabnya sudah durus lughah tak keberapa. Untuk apa gunanya? Ya, jadi harus apa prioritasnya? Karena kita nggak wajib ain belajar bahasa Arab, ikhwatiddin. Belajar sholat wajib ain. Ya, sholat wajib ain. Belajar dagang yang syari wajib ain kalau antum pedagang. Bahasa Arab enggak. Itu ikhwatiddin, ya. Tidak wajib ain, wajib kifayah. Tapi kalau antum menjadi seorang yang alim, mumpuni, maka belajar bahasa Arab merupakan pokok. Kalau enggak akan bisa. Enggak bisa antum menjadi mumpuni hanya berdasarkan terjemahan-terjemahan. Enggak bisa. Terkadang kita enggak merasakan rasa bahasa Arab itu kalau kita baca dari terjemahan. Kering dia ikhwatiddin, karena sudah berubah bahasa. Tapi ketika kita langsung dari bahasa Arab, walaupun kita hanya bisa memahami maksudnya, tapi terasa enak dia. Itu ikhwatiddin, terasa enak. Seperti begini ikhwatiddin, seperti tadi ibunya Abu Hurairah memanggil, "Ya bunayya," wahai anak kecilku. Coba, ada rasa bahasanya? Gak ada rasa bahasanya. Padahal bunayya itu dalam bahasa Arab bahasa lembut, ya. Bahasa lembut ikhwatiddin. Anta ya bunayya fajazak Allah khairan wa radiya anka. Itu ada bahasanya ikhwatiddin. Terasa dia dibandingkan kalau sekedar menterjemah. Jadi ikhwatiddin, tetap antum berada di skala prioritas, ya. Itu yang pertama. Baru kemudian kalau memang betul-betul ingin memahami bahasa Arab, memahami Quran dan Sunnah, memang mau tidak mau harus mengetahui bahasa Arab. Dan ikhwatiddin tidak ada bisa belajar bahasa Arab sebulan, nggak ada. Ya, kalau ada les bisa mahir bahasa Arab sebulan, itu omong kosohong. Bagaimana belajar bahasa Arab sebulan ikhwatiddin? Belajar bahasa Padang aja antum nggak bisa sebulan. Yang lebih mudah kambing-kambiang. Coba kuping. Belajarnya antum di sana duduk sebulan nggak cukup untuk belajar bahasa Padang saja yang sekedar diplesetkan sedikit aja.
Ya. Iya, iyo. Apa lagi susahnya? Jadi apalagi bahasa Arab akan ada. Ya, ada dulu pernah belajar paham membaca kitab sebulan paham membaca kitab. Saya katakan iya, kalau hanya membaca kitab itu insya Allah 2 jam. Orang baca kitabun, bisa lah. Kadang-kadang kita aneh ikhwatiddin. Ya Allah, apa iya prosesnya seperti itu cepat? Kita belajar dulu ngapal sampai mau muntah. Ngapal kaedah-kaedah itu juga belum selesai. Ini hanya sebulan. Kan nokohin orang yang nggak ngerti namanya. Sama seperti begini. Antum kan bisa bahasa Arab nih. Datang orang dari Arab sana, orang Indonesia. Dia bahasa, anta fi rohwen. Begitu kan gayanya jawab Arab. Antum mengatakan, hebat sekali bahasanya. Kami yang bisa bahasa Arab mengatakan dia nggak pandai bahasa Arab. Kenapa? Kan itu bahasa Arab pasaran. Itu dia. Tapi yang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti dia mana bahasa Arab yang bagus. Itu penting bahasa Arab ada hahanya, ada ain-ainnya. Bahasa Arab lah itu. Padahal bahasa padang bola juga ada ain-ainnya. Apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki anak perempuan di luar nikah dan saat ini anak perempuan tersebut akan menikah? Apa kita harus menceritakan? Ya ceritakan ikhwatiddin, resikonya. Ya, itu resikonya. Kasih tahu dia. Nah, dulu kau ini anak haram. Tapi bahasanya lembut sedikit lah. Ya, dulu bapak emakmu silap. Silap. Ya namanya mamak dulu bapak nggak ngerti, belum ngaji. Itu. Jadi kasih tahu, tetap dengan selembut-lembutnya. Ya. Kalau begitu hancurlah hati si anak. Ya mau bilang apa lagi? Kalau antum yang menikahkan nggak sah nanti pernikahannya. Ya kan? Nggak sah pernikahannya kalau antum menikahkan. Jadi Pak, kenapa Pak nggak menikahkan? Adalah rahasia. Bisa begitu? Mana bisa ya Khafiddin? Ya. Ustaz, apa saja yang dimasuk Khawarij? Kenapa pemerintah dibilang taghut? Orang Khawarij Khafiddin yaitu mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kafir di sini bukan kafir duna kufrin, tapi kufur kharaja minal millah, kafir yang murtad keluar dari Islam. Itu dia. Setiap pelaku dosa besar dikeluarkan dari Islam. Kemudian kenapa pemerintah dikatakan taghut oleh mereka? Alasan mereka dikarenakan tidak berhukum dengan hukum Islam. Itu dia ikhwatiddin. Itu alasannya. Berdasarkan ayat, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Padahal Ibnu Abbas mentafsirkan hal ini yaitu kufrun duna kufrin. Kufur tapi tidak sampai keluar dari Islam. Tetapi kalau mereka mengatakan hukum NKRI, Pancasila ataupun hukum KUHP itu lebih baik dibandingkan hukum Islam, kafir dia memang. Kafir kalau seperti itu. Ya. Dia berani mengatakan lebih baik dibandingkan hukum Islam, kafir. Tapi kalau dia Quran itu yang terbaik, tapi gimana lah negara Indonesia ini gini modelnya begitu. Belum bisa nerima. Itu berarti nggak bisa kita kafirkan. Karena dia masih meyakini Islam itu yang benar. Orang tua bisa ditarik ke neraka oleh anak. Hah? Iya. Misalnya 3 orang anak, 2 soleh, 1 tidak. Apakah yang satu bisa narik ke neraka? Tergantung seberapa upaya dia. Sekarang, apa bisa anak Nabi Nuh narik Nabi Nuh ke neraka? Coba. Bisa? Enggak. Ya kan? Enggak bisa. Anak Nabi Nuh menarik ke neraka. Apa bisa istri Nabi Lut menarik dia ke neraka? Istri Nabi Lut kan kafir. Iya kan? Jadi tergantung seberapa jauh upaya dia berdakwah kepada anak dan istrinya. Itu yang penting. Ustadz, bagaimana cara agar bisa menjaga pandangan? Karena anak sangat sulit untuk bisa menjaga pandangan ketika melihat seorang akhwat Ustadz. Pertama, jangan duduk-duduk di daerah sana. Itu pertama itu.
Ingat, apa yang pertama tadi? Jangan duduk teras mana? Teras depan, tempat lewat akhwat itu. Itu yang pertama kali itu. Iya, saya nengok ikut ngapain lah duduk di situ. Ke masjid gitu kan masuk, ya sholat tahiyat masjid, nongkrong di situ, tawa-tawa, tewek-tewek, ya, seperti orang mejeng gitu loh. Tapi mejeng ala Sunni gitu lah kira-kira. Tak pernah orang mejeng itu pakai sunnah kan? Boleh duduk-duduk di situ, tapi tengoklah apa kegunaannya, ya. Itu yang pertama apa tadi? Jangan duduk di teras itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pas sekali ya. Pas sekali pertanyaan ini. Tadi saya sebenarnya mau mempermasalahkan itu tadi, tapi kebetulan ada ini pula pertanyaannya. Pas sekali. Istilahnya gayung bersambut. Kemudian Rasulullah katakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Jadi ya upayakan tundukkan. Karena kalau mata ini ikhwafiddin, mata siapa nggak suka dengan yang cantik rupanya? Coba tunjuk tangan antum. Yang nggak suka dengan wajah yang indah dan menarik. Tunjuk tangan. Kalau tunjuk antum saya ruqyah sekarang. Berarti emang nggak beres itu. Iya. Berarti nggak normal. Semua laki-laki itu suka dengan yang cantik, dengan yang manis, yang menarik. Sama akhwat juga begitu. Ya, akhwat juga begitu. Dia senang dengan seorang ikhwan yang putih, yang menarik, yang ganteng. Kalaupun hitam nggak hitam-hitam kali, yang manis-manis gitu. Suka mereka. Apalagi sekarang ini modelnya iklan-iklan banyak jambang yang dicukur itu loh. Cukur gitu kan. Cukur tipis. Nah, mulailah sekarang bewaan itu menjadi idolanya para akhwat. Bewaan nggak Ustadz? Bewaan. Oh, begitu. Nah, itu dia. Itu ikhwatiddin. Jadi itu cara yang kedua. Memang harus ditundukkan pandangan. Nggak bisa enggak. Ya. Itu untuk menjaga pandangan. Aduh, ini antum ini apa sekarang ini? Kok banyak kali begini? Ustadz, apa itu ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat yaitu ayat yang yang tidak diketahui maknanya, seperti alif lam mim. Ya, alif lam mim. Tak diketahui apa maknanya. Hanya para ulama memberikan beberapa pengarahan, di antara mereka yang mengatakan alif lam mim ini tahaddi, artinya tantangan bagi manusia. Ayat ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, alif, lam, mim. Sama seperti Arab-Arab yang lain. Silakan kalian buat semisalnya. Silakan kalian buat semisalnya. Dan begitu ikhwatiddin. Itu yang ada. Tapi kalau alif, Allah, lam, malaikat, mim, Muhammad itu tak ada. Ya, tak ada. Itu diantara sebut ayat mutasyabihat. Terkadang ada bagi orang seorang mutasyabihat, bagi yang lain gak mutasyabihat. Itu ikhwatiddin. Tergantung dengan tingkat keilmuannya. Bagaimana hukum menggunakan GoPay, GrabPay? Aduh, nggak ngerti saya ini. Apakah bekerja di bank syariat itu sama dengan bekerja di bank konvensional? Sampai saat ini saya tidak melihat perbedaannya. Hanya bedanya kalau bank syariat banyak menggunakan bahasa Arab. Bank konvensional menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Tuh. Ustadz, bagaimana cara ta'aruf yang dengan sunnah? Sesuai dengan sunnah. Aduh, gimana ya? Ta'aruf itu kan saling mengetahui. Artinya ketika kita seorang ikhwan ingin menikah dan seorang akhwat juga sudah ingin menikah, maka bisa mencari orang ketiga untuk menemukan. Atau mungkin antum menemukan sendiri. Dari hasil duduk-duduk di teras nampak. Misal, tapi jangan ya.
Apa itu? Iya. Nampak. Kami orang tua itu, ikhwatiddin, kata orang Minang, alun bakile lah bakalam latantu jantan batinong. Nah, itu dia. Artinya apa? Gerak-gerik antum tuh kita sudah tahu. Kita sudah banyak makan asam garam rendang-rendang. Ini ke sana. Apalagi orang-orang kita kenal memang mencari akhwat. Oh, begitu. Sudah ketahuan dah. Demikian ikhwatiddin. Baik. Apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa. Ta'aruf. Baik. Artinya ingin mengetahui, mana tahu ada kecocokan. Ya, mana tahu ada kecocokan. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau sudah cocok, disitulah ta'aruf. Misalnya pertama cocok nazor, cocok face-nya, ya. Kemudian ta'aruf, saling mengetahui, ta'arofa, saling mengetahui. Dia bagaimana karakternya, namanya di mana, namanya apa, siapa namanya, tempatnya, seterusnya. Kemudian kan nggak mungkin seorang ikhwan mengatakan saya dulu preman, tato saya 3 di punggung, 1 di paha, kan nggak mungkin, begitu kan? Jadi tentunya yang ditanya itu yang zohir-zohirnya saja, ya. Kemudian untuk tanya detailnya, cari temannya untuk mengetahui lebih detail. Dan itu pun hanya kita usaha, hanya usaha. Usaha itu paling hanya 25% saya katakan. Asli orangnya kan kita nggak tahu. Kecuali kalau kita bersama dia sejak kecil, tahulah kita. Tapi kalau ngaji, dia orang pengajian. Ikhwatiddin, banyak orang pengajian, begitu nikah dipukuli istrinya, ada. Kasar dengan istrinya, pengajian, sudah lama ngaji, ada. Orang-orang pengajian, kasar dengan suaminya, ada. Ngaji juga pakai cadar pun, ada. Jadi ikhwatiddin kalau ngaji itu juga belum jadikan standar pasti, tapi minimal dia punya titik awal yang bisa kita nilai sebuah kebaikan. Itu mengaji. Tapi apakah itu jadi jaminan? Tidak. Ya, tidak. Apalagi tanyakan saya, Ustadz gimana orangnya? Bagus, baguslah. Kalau orang bertemu dengan saya, adik-adik ini kan bagus-bagus semua. Assalamualaikum Ustadz. Wah, sopannya luar biasa. Ya, coba dengan kawannya. Lai, sini kau dulu. Ku tembak kau nanti. Keluar aslinya kalau dengan kawannya. Dengan ustadznya tentu bagus-bagus. Akhwat juga begitu. Dengan ustazahnya ya bagus-bagus. Assalamualaikum ustazah, apa kabar? Sehat? Masya Allah lembutnya sampai nggak terdengar suaranya. Itulah kalau dengan gurunya. Jadi kita zahirnya, alhamdulillah dia ngaji. Gimana? Nggak ngerti juga kita gimana. Yang dibalik itu kan kita nggak tahu. Itu ikhwatiddin. Jadi itu pun hanya paling 25% bisa kita ketahui dari selidiki. Demikian ikhwatiddin. Makanya selebihnya apa? Tawakal Allah. Minta doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga tunjuk yang baik. Itu pun ada juga sudah doa, sudah apa segala macam, ternyata nggak cocok juga. Ada yang begitu. Nah, demikian ikhwatiddin. Jadi ta'aruf itu bukan modelnya orang sekarang ta'aruf kemudian pacaran, dibonceng sana, bonceng sini. Ya, kalau dia pakai jilbab, "Dek, ayo boncengan abang biar abang antarkan ke pengajian." Jangan lupa baca doa naik kendaraan. Doa naik kendaraan, dikasih tahu doa naik kendaraan. Nanti pas masuk masjid jangan lupa baca doanya ya. Jangan lupa. Besok juga ada pengajian loh, nanti abang jemput lagi ya. Itu modus namanya. Itu modus namanya ikhwatiddin. Seperti yang kita ketahui negara Indonesia menggunakan hukum taghut buatan manusia yaitu UUD. Sedangkan kita diwajibkan berhukum dengan hukum Allah, yaitu betul. Barang siapa yang tidak berhukum Allah maka dia kafir. Bagaimana Ustaz? Tadi telah saya sebutkan. Kita wajib berhukum dengan hukum Allah, ya. Tapi negara kita enggak, ikhwatiddin. Ada enggak yang bisa kita laksanakan hukum Allah? Banyak. Dari mulai toharoh itu kan hukum Allah. Salat, zakat, apalagi Id, adzan, Jumat, kurban, haji, umroh. Tapi kalau sudah masalah rajam, nggak bisa kita lakukan ikhwatiddin. Potong tangan, nggak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ini hak pemerintah. Nggak semua muslim. Jadi ikhwatiddin, lakukanlah yang kita bisa. Ini kita
Oh, itu pemberian tauhid, nggak berhukum dengan Allah. Ente sholat nggak? Nah, itu masalahnya. Itu Khafiddin. Itu hukum tauhid. Tapi perempuan-perempuan yang mama-mama sambil gendong anak, tauhid sambil bawa spanduk. Ente keluar rumah saja itu sudah menyalahi syar'i. Tauhid mana? Beda saja tauhidnya ente dengan dia. Bidangnya beda-beda. Dia masalah nggak hukum had, ente masalah hukum wanita terus di rumah, kan gitu ya Khafiddin. Jadi hukum Islam itu bukan hanya potong tangan, bukan hanya rajam, bukan hanya itu. Dari mulai toharoh sampai masa negara itu hukum Islam. Masalah jilbab, kita teriak-teriak tauhid, istri nggak pakai jilbab. Memangnya jilbab nggak hukum Islam? Kalau kita katakan pemerintah nggak berhukum Islam, dikatakan kafir. Tapi bagaimana kalau suami tak menyuruh istri pakai jilbab? Tauhid nggak dia? Kafir nggak dia? Kalau antum katakan kafir itu berarti ini juga kafir. Karena Allah katakan wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum. Barang siapa itu tidak hanya pemimpin. Siapa saja dengan hukum Allah. Hukum Allah itu bukan hanya masalah potong tangan. Isbal juga hukum Allah, jenggot juga hukum Allah. Semua hukum Allah. Jadi jangan di kotak-kotak hukum Allah itu. Ya, itu dia. Lama kali jalannya waktunya. Bagaimana bila istri menolak bila diajak untuk berhubungan dengan alasan tidak sedang ingin? Enggak boleh. Istri harus dan wajib ya memenuhi keinginan suami. Iya, lagi capek Ustadz. Enggak apa-apa. Kan yang lebih proaktif kan suami, bukan istri. Iya kan? Udah istri sudah geletak aja udah selesai. Kan itu Khafiddin. Ya. Jadi Khafiddin nggak boleh. Karena apa? Perhatikan. Seorang suami itu, ini perlu diketahui para akhwat. Seorang suami itu dia di luar banyak yang dia lihat. Beda dengan seorang akhwat dia di rumah. Di luar itu banyak yang menarik. Terkadang tiba-tiba bisa menggelora syahwatnya. Maka dia pulang, istrilah yang bisa menenangkannya. Rasul pernah katakan, apabila ada salah seorang yang membuat kamu tertarik, bergelora syahwatmu, maka datangilah istrimu. Karena apa yang ada pada dia, ada pada istrimu. Dengan demikian bisa lebih tenang. Jadi kalau setiap kali suami minta misalnya, istri mengatakan, yang letih lah, yang inilah, jangan menyesal kalau dia cari yang lain. Itu Khafiddin, ya. Jangan menyesal kalau dia cari yang lain. Kenapa? Di luar banyak lagi yang dia lihat. Itu dia Khafiddin. Seorang suami itu kalau dia sudah ditenangkan oleh istrinya, sudah aman, itu selesai urusannya. Kecuali kalau yang suami ganjeng banget ya, itu memang lahirnya begitulah kali. Memang dia adabnya kurang bagus. Tapi umumnya suami begitu. Makanya Rasulullah katakan, walaupun kalian wahai para ibu, para akhwat sedang berada di atas tanur, sedang buat roti, suami mengatakan, dek, ayo bang, siapa takut? Gitu harusnya. Gitu, ya. Selesai Khafiddin. Ya, jadi aduh bang, sikit lagi roti ini bang, sikit lagi. Nah, ingat, para suami itu kalau dia sikit lagi hilang keinginannya, sudah bermasalah nanti. Itu dia. Ada seorang ibu, dia mengeluhkan ke saya, Ustadz, suami saya selingkuh Ustadz. Iya, kenapa bu? Gini. Terus kalau masalah ranjang bagaimana bu? Dia katakan, iya sih Ustadz, suami saya maunya tiap hari aja Ustadz. Terus ibu bagaimana? Iya, saya sering nolak Ustadz. Kenapa? Malas mandinya katanya. Malas mandinya. Oh, itu berarti salah. Ya, makanya para akhwat itu mandi wajib beda dengan mandi haid. Saya ajarkan mandinya. Mandi itu akhwat itu cukup, nggak usah dibuka-buka lagi. Ikatan rambutnya. Cukup bersihkan bagian kemaluan semuanya, kemudian bersihkan tangan, kemudian berwudu. Ambil saja air, udah 3, dah. Nggak usah dibuka. Kepang rambutnya nggak usah dibuka. 3 kali dah digaru-garu, udah selesai. Diguyur badannya sisanya, selesai. Beda dengan mandi haid, harus dibuka tocangannya, harus dikeramas, harus gitu.
Itu ikhwatiddin. Alhamdulillah selesai urusannya. Itu dia ikhwatiddin. Dan sampai sekarang nggak ada masalah lagi, alhamdulillah. Itulah dia. Jadi masalah itu masa penting bagi kaum laki-laki. Itulah dia ikhwatiddin. Jadi jangan Bu ya, kalau udah suami minta sudah. Memang itulah salah satu fungsi sang istri ya, untuk menenangkan suaminya.